Uddapati Jnana Uddapati Panya Uddapati Wicca Uddapati Aloko Uddapati Takum Uddapati Jnanang Uddapati Panya Uddapati Wicca Uddapati Aloko Uddapati Cagung Uddapati Jnanang Uddapati Panya Uddapati Wicca Uddapati Aloko Uddapati. Mayang dhamma desana aradhana karo makse Brahma caloka dipati sahambati Jalia Diwarang ayat jatah Santi dasata Paraja kajatika Dese tudamang anugrah bimang pajang Brahma Sahampati sang penguasa dunia beranjali seraya memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ubbecahang anuruddha etara ija dukkan cewa
panyapemi tukasa ca nirodhanti. Sangga yang saya hormati, saya ingin menyapa para tamu yang khusus datang dari jauh dan juga menjadi tamu istimewa pada acara Asalha Puja yang sekaligus pemberkahan atau abhiseka Buddha Rupang di Dhammasala yang terbuka ini. Bapak Pembimas Buddha pada Kementerian Agama Jawa Tengah, tetapi juga saya ingin menyapa Romo Rengki Kemanando yang lenggah di depan. Romo Pandita Wirya Purwa Samudra, Ketua Majelis Agama Buddha Theravada Magabudi Jawa Tengah. Dan juga ibu bapak yang datang dari jauh. Seperti juga saya, kali ini adalah untuk kedua kalinya saya hadir di Wihara Giri Santiloka yang terletak di puncak bukit. Saya pikir wihara ini mungkin mendekati surga Tawatingsa atau surga Tusita. Ini kalau tidak dekat, suara saya bisa hilang. Ya. Gini saja. Ya, kalau tidak dekat suaranya bisa hilang sedikit-sedikit. Sesuai dengan namanya Giri Santiloka, gunung yang membawa kedamaian. Memang benar, suasana di sini sangat damai. Tentu amat berbeda dengan suasana di kota-kota besar hari-hari ini dan hari kemarin. Giri Santiloka, bukit yang membawa kedamaian. Saya mendengar cerita cukup panjang dari Bante Dirak Citto. Wihara ini boleh dihitung dimulai pada tahun 1975. Kalau demikian,
Sekarang wihara ini genap setengah abad. 50 tahun. Tahun kencana wihara Giri Santiloka. Dan juga saya mendapatkan kisah pada awalnya Bante membangun wihara ini tidak mudah. Tidak ada jalan yang bagus. Yang ada hanya jalan setapak. Umat membawa material untuk membangun wihara ini dengan digendong dari Sima Kalingga itu digendong berjalan kaki naik ke tempat ini. Sehingga wihara ini juga dikenal dengan nama Wihara Gendong. Hari ini 50 tahun Wihara Gendong. Karena umat melakukan kebaktian atau perayaan tidak memadai lagi di dalam ruangan, maka kemudian ada ide membuat Dharmasala terbuka. Awalnya Dharmasala ini terbuka ini, panggung ini sederhana. Kemudian Bante Dirajito mempunyai ide untuk membuat panggung ini menjadi bagus. Dengan Buddha rupa, dengan relief ukiran dari batu alam yang sama dengan batu Candi Borobudur, bukan dari semen. Relief ini belum pernah dibuat di wihara yang lain. Giri Santiloka ini yang pertama membuat relief seperti ini. Dengan tema yang seperti ini. Kalau relief-relief yang lain sudah ada. Tetapi tema yang seperti ini, wihara Giri Santiloka yang pertama kali membuat. Semua ini adalah ide dari Bante Dirajito. Ya, saya hanya ikut membantu saja, mengarahkan, memberikan saran supaya relief ini menjadi bagus. Dan tempat Buddha Rupang dengan murid utama Arahat Sariputra, Arahat Moggallana juga menjadi bagus. Relief yang di sebelah ini adalah pada waktu Brahma Sahampati memohon kepada Guru Agung Buddha Gautama untuk mengajarkan Dhamma. Seperti yang baru saja saudara ucapkan, Bapak Ibu sekalian ucapkan. Brahmaja Loka Dipati Sahampati Katanjali Adiwara Ayat Jata dan seterusnya. Brahma Sahampati mengundang Guru Agung kita, sudilah kiranya membabarkan Dhamma. Karena ada orang-orang yang tertutup debu hanya sedikit pada batinnya, pada pikirannya, sehingga mereka mudah untuk menerima Dhamma. Guru Agung kita menerima permintaan Brahma Sahampati itu.
Kemudian beliau mulai berkelana, memberikan khotbah yang pertama kepada 5 orang murid beliau yang pertama, yaitu yang mulia Kondanya Badia Bapa Mahanama dan Asaji. Yang di tengah melambangkan guru agung kita berjalan membabarkan dhamma. Sikap beliau Buddha Rupang yang di tengah, sikap beliau sikap berjalan, tidak berdiri, dengan tangan mengajarkan dhamma. Relief yang terakhir adalah peristiwa Magha, bulan purnama di bulan Februari pada umumnya. 1250 arahat datang berkumpul bersama-sama serentak untuk mendengarkan owada, petunjuk dari guru agung kita. Secara garis besar, relief ini adalah perjalanan pembabaran dhamma oleh guru agung kita, Dhammacarika, yang dilakukan oleh guru agung kita. Guru agung kita membabar dhamma selama 45 tahun. Saya berpikir relief ini sangat sesuai kiranya untuk Wihara Giri Santiloka. Karena umat dari Belingo, khususnya Ngwo ini, juga berkelana kemana-mana untuk kepentingan dhamma. Yang menjadi staf wihara banyak, yang menjadi pembimas juga ada di Papua, umat dari Belingo. Yang menjadi dosen, yang menjadi rektor juga ada. Rektornya Institut Nalanda. Sekarang Nalanda sudah menjadi institut. Mereka itu dari Ngwo. Yang menjadi biku juga ada. Bante Diracito berkali-kali bertanya pada saya, Bante kapan ke Ngwo? Bante kapan ke Ngwo? Sampai malu saya. Ini jasanya beliau. Dari Ngwo yang menjadi jurnalis juga ada. Dan jurnalis dari Ngwo ini mendapatkan banyak pujian. Benar ini, bukan karena saya berada di Ngwo. Benar. Membuat beritanya teliti dan menyajikan dengan bahasa Indonesia yang baik, jelas dan lugas. Ada di sini, jurnalisnya ada di sini. Dari Ngwo. Mereka semua Dhammacarika pada bidangnya masing-masing. Apalagi kalau berbicara Belingo.
Bante Sujano juga dari Timbelingo, ya. Bante Atadiro juga dari Timbelingo. Mereka semua Dhammacarika yang pergi berkelana jauh untuk kepentingan Dhamma. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan dengan sesungguh-sungguhnya. Ibu, Bapak dan Saudara, tetapi puji-pujinya cukup dulu. Sekarang tiba waktunya saya menguraikan Dhamma. Guru agung kita beberapa kali menyampaikan pernyataan antara Anurada, Pube Cahang Anurada, Etara Hija, Dukan Cewa Panyapemi Dukasa Cak Nirodanti, yang artinya sejak dulu wahai Anuruddha sampai kini. Ini ucapan Guru Agung kita Sang Buddha. Hanya satu yang kuajarkan, yaitu tentang dukkha dan lenyapnya dukkha. Sejak dulu Anuruddha sampai kini, demikian Guru Agung kita. Hanya satu yang kuajarkan, yaitu tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Lenyapnya penderitaan. Ibu, Bapak dan Saudara, lenyapnya penderitaan atau kebahagiaan dengan kalimat yang lebih sederhana adalah keinginan obsesi semua orang, apapun agamanya, siapapun mereka, apapun yang diyakini. Siapa toh di antara kita ini yang senang menderita? Semua orang moh menderita. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dan Guru Agung kita mengajarkan penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Ibu, Bapak dan Saudara, bahagia, lenyapnya penderitaan adalah obsesi semua orang. Ada yang bertanya kepada saya, Bante, disebutkan bahwa Guru Agung kita mengajarkan hanya satu, yaitu penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Bukankah ada dua, Bante? Karena ada kata dan, penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Bukankah ada dua, bukannya satu? Tidak, saudara. Hanya satu. Mengapa demikian? Tujuan utama Guru Agung kita adalah melenyapkan penderitaan.
Tetapi untuk melenyapkan penderitaan harus tahu penderitaannya itu dulu. Kalau penderitaan yang diderita itu tidak diketahui, bagaimana bisa melenyapkan penderitaan? Mengetahui dulu penderitaannya itu jenisnya apa. Baru bisa melenyapkan penderitaan itu. Penderitaan dan lenyapnya penderitaan adalah satu hal. Seperti Anda sakit. Seorang dokter bertujuan untuk melenyapkan penyakit Anda. Itu satu hal yang utama dan itu tujuan utama guru agung kita sebagai dokter. Tetapi sang dokter untuk bisa melenyapkan penyakit itu, dokternya harus tahu lebih dulu ini sakitnya apa. Paru-paru, ginjal, pencernaan, stroke. Kalau diketahui sakitnya, maka mampu sang dokter melenyapkan penyakit. Tetapi penyakitnya harus diketahui dulu. Baru kemudian melenyapkan penyakit itu. Kalau penyakitnya tidak diketahui dengan persis, obatnya bisa salah. Obatnya bisa tidak tepat. Dan belum tentu sakitnya akan sembuh. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara, 4 kebenaran mulia, 4 kebenaran Arya, kalau disingkat hanyalah tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Ibu, bapak dan saudara, sekarang sedikit lebih rinci. Lalu Bante, yang membuat penderitaan dalam hidup ini apa sebenarnya? Masalah-masalah silih berganti, persoalan silih berganti, penderitaan sambung menyambung, apa sebabnya? Ibu, bapak dan saudara, sebab penderitaan itu Guru Agung menyebutkan dengan tanha. Apakah Bante tanha itu? Tanha adalah nafsu keinginan. Dan nafsu keinginan itu muncul dari dalam diri kita. Dari persis di dalam dan dari dalam diri kita. Tetapi Bante, apa mungkin hidup tanpa keinginan? Apa enggak boleh kita ini punya keinginan? Ibu, bapak dan saudara, siapa yang melarang Anda punya keinginan? Yang menjadi sumber penderitaan itu adalah keinginan yang menjadi nafsu. Nafsu keinginan. Meskipun keinginan itu baik, tapi kalau menjadi nafsu, keinginan itu menjadi sumber masalah, sumber penderitaan. Saya ingin memberikan contoh
Tolong didengarkan dengan baik. Satu hari tetangganya itu sang suaminya pulang membawa mobil. Sekarang yang baru ngetren apa? Innova Scenic. Tetangganya. Lalu rumah yang di sini, penghuni rumah yang di sini melihat. Dan dia berkata kepada suaminya, bisa terbalik juga, suami berkata pada istrinya, Pak, nek awake gadah Innova Scenic kan bagus. Punya mobil. Apakah itu jahat, Ibu? Bapak, Saudara? Tidak. Apakah itu keinginan yang jahat? Tidak. Itu kan keinginan yang baik, Bante. Iya. Tetapi nanti dulu. Sang suami berpikir, caranya membeli bagaimana? Membelinya bagaimana? Kredit. Kalau kredit, tiap bulan harus mengangsur 3 juta. Anaknya 2, 1 istri, dia sendiri. Tiap bulan harus mengangsur 3 juta, padahal gajinya sebulan 5 juta. Gajinya sebulan 5 juta. Apa bisa hidup 2 juta? Dengan 2 anak, 1 istri dan dia sendiri. Keinginan yang baik itu di luar ukuran dirinya. Keinginan yang baik yang tidak terukur akan menjadi nafsu keinginan. Lalu suaminya berpikir, aku ini kan sudah bekerja 25 tahun. Jujur, sangat jujur. Kalau sekali-sekali korupsi kan boleh. Ya 1 kali saja. Kalau enggak pernah korupsi kan ekstrim. Kalau korupsi besar-besaran kan ekstrim. Kalau hanya sekali kan jalan tengah. Mboten badan saudara. Tidak. Jalan tengah bukan jalan kompromi antara kejahatan dan kebaikan. Nah, sang suami ini korupsi. Tetapi apes. Tertangkap, diadili, masuk penjara. Waktu di penjara, istrinya menengok, habislah keluarga. Tidak ada lagi uang bulanan, anak-anaknya di sekolah malu. Keluarganya menjadi berantakan. Keluarganya hancur. Waktu menengok suaminya mengatakan, Bu, mulane biyen aku rak wis pesen nek kepengen mobil. Kalau ingin mobil angka 2 wae. Oh Pak, mobil angka 2 kuwi mobil second hand. Dudu. Mobil angka 2 kuwi mobil-mobilan.
Ya ini hanya ilustrasi Ibu Bapak dan Saudara. Jadi kalau Anda punya keinginan meskipun baik, bukan kejahatan, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Ingat, keinginan itu harus terukur. Kalau keinginan itu tidak terukur menjadi nafsu. Meskipun keinginan itu baik. Dan itulah sumber penderitaan. Sumber duka. Apalagi sudah kredit mobil 3 juta sebulan. Masih kredit motor, masih kredit rumah. Semuanya tidak akan tercapai. Kecuali Anda menjadi anggota DPR pusat. Bisa. Bante, kalau begitu rencana baik, niat baik itu bisa berbahaya, bisa saudara, sangat bisa. Kalau saudara tidak mengukur kemampuan diri saudara. Niat yang baik itu akan menjadi ambisi dalam bahasa Indonesia. Ambisi dalam bahasa Inggris sih baik. Dan ambisi itu akan melahirkan keserakahan. Melahirkan kebencian. Kalau berhasil melahirkan keakuan, kesombongan. Demikian juga kalau saudara berhasil di bidang apapun. Apakah itu pegawai negeri, aparatur sipil negara, ASN? Apakah saudara berdagang? Apakah memberikan jasa? Apakah di bidang spiritual? Termasuk para biku, atasilani, samanera. Berhati-hati. Keberhasilan itu bisa berbahaya. Loh Bante, kita menikah, cita-cita kita menikah berhasil toh Bante. Berhasil toh Bante. Siapa yang tidak ingin berhasil? Ya benar. Semua orang ingin berhasil, tetapi kalau Anda berhasil tidak punya kesadaran, sati, tidak punya pertimbangan yang jernih, sampajanya atau panya, keberhasilan itu bisa memancing keserakahan. Orang yang berhasil bisa sangat serakah Ibu Bapak dan Saudara. Karena dia merasa berhasil, nanti dia akan menghalalkan semua cara. Aturan-aturan bisa ditabrak. Yang menghalang-halangi harus disingkirkan. Kebencian muncul. Kalau berhasil, kesombongan, keakuan bertambah. Oleh karena itu berhati-hati kalau Anda berhasil. Berhasil apapun. Karena keberhasilan itu kalau tidak disadari, tidak diwaspadai akan memancing keserakahan. Dan kalau keserakahan ini dihalang-halangi akan timbul kebencian. Kalau berhasil timbul kesombongan. Ibu, Bapak dan Saudara, apa yang menyebabkan semuanya itu? Kok sakit ngaten Bante? Ya, karena ada kotoran batin di dalam.
kotoran batin yang di dalam ini entah kapan kita tidak tahu. Karena awal kehidupan ini sulit diketahui. Dan kotoran batin ini bertambah. Bagaimana Bante cara mengatasinya? Guru Agung kita memberikan cara. Kotoran batin itu di dalam diri ini halus, tidak bisa dilihat. Karena itu yang dibabat, yang diatasi kotoran batin yang kasar-kasar dulu. Apa kotoran batin yang kasar itu? Dalam bahasa Pali disebut witikama, ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk. Perilaku yang buruk, perbuatan yang buruk, ucapan yang buruk. Itulah kotoran batin yang kasar, kilesa yang kasar. Itu sebab penderitaan. Itu sumber penderitaan. Kotoran batin yang kasar itu harus diatasi dengan sila. Mengendalikan diri. Tidak melakukan kejahatan. Tidak melakukan yang buruk. Meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Kalau Anda konsisten mengendalikan diri. Tidak mencuri. Tidak membunuh, tidak menyakiti. Setia pada pasangan, menjaga ucapan. Tidak mengumbar minum-minuman keras, bermabuk-mabukan. Kalau Anda konsisten itu artinya terus menerus. Maka Anda punya integritas. Integritas itu muncul dari konsistensi. Kalau Anda tidak melakukan terus-menerus, Anda tidak punya integritas. Integritas dibangun dari konsistensi. Tetapi saudara, meskipun kita mengendalikan diri, kotoran batin yang kasar itu bisa diatasi. Ucapan perbuatan kita bisa kita kendalikan. Bante Kantidaro yang sudah sepuh itu membuat satu ungkapan yang gampang diingat. Kalau Anda bangun pagi, begitu sadar, begitu bangun, ingat jamu. Perso jamu, jaga mulut. Mulut yang pertama boten dahar sembarangan. Karena makanan itu membuat penyakit. Jaga mulut yang nomor 2, jangan bicara sembarangan. Karena persoalan-persoalan muncul dari mulut ini. Tetapi iya, kita bisa menjaga diri. Kotoran batin masih ada di pikiran. Iya, tidak membunuh. Iya, tidak menyakiti, tidak selingkuh, tidak mencuri. Tapi janjane yo kepengin. Karena mengendalikan diri, tidak melakukan yang buruk. Tapi pikirannya masih buruk. Pikiran yang buruk itulah kilesa yang halus. Yang dalam bahasa Pali disebut pariyuttana. Bisa dibersihkan dengan meditasi. Kalau Anda memusatkan pikiran Anda. Apakah kepada nafas, apakah metta bhavana, ataukah meditasi yang lain kayak gata sati dan lain-lain.
Kalau Anda punya latihan memusatkan pikiran Anda, maka kotoran batin itu tidak bergerak. Kalau Anda menjalankan sila mengendalikan diri, kotoran batin itu tidak mempunyai kesempatan keluar. Karena salurannya ditutup. Salurannya itu ucapan dan perbuatan. Salurannya ditutup. Kotoran batin tidak bisa keluar, tetapi masih ada di pikiran. Lemah, ya, karena tidak dituruti. Kemudian dengan meditasi, kotoran batin ini bisa menurun. Tetapi saudara, kotoran batin tidak lenyap. Masuk yang lebih dalam, lebih halus, dibawa ke kehidupan yang selanjutnya. Dalam bahasa Pali disebut anusaya. Sering dikatakan tersimpan di bawah sadar. Kalau terpancing dia muncul di pikiran. Kalau ada kesempatan dilakukan. Nah, kotoran batin yang paling halus ini bisa diatasi dengan meditasi kesadaran. Karena meditasi kesadaran itu akan melihat segala sesuatu tidak kekal. Karena segala sesuatu tidak kekal, maka tidak perlu melekat. Tidak perlu attach, tidak perlu melekat. Itulah cara untuk mengatasi penyakit penderitaan. Yang kasar-kasar dibabat dulu. Baru kemudian yang bagus, yang ada di pikiran kita. Kemudian yang paling halus ada di bawah sadar. Dengan meditasi kesadaran atau meditasi vipassana. Sabapapasa karanang atau sila. Itulah menyelesaikan kotoran batin yang kasar-kasar. Samadhi, itulah samatha bhavana. Meditasi memusatkan pikiran baik untuk meredam kotoran batin supaya tidak liar. Tetapi yang ketiga adalah panya, sila, samadhi, panya. Panya itulah meditasi yang selalu mengutamakan kesadaran. Dimanapun Anda berada, tidak hanya duduk di wihara, duduk meditasi, sehari-hari hadirkan kesadaran, melakukan segala sesuatu dengan sadar. Kesadaran itulah yang akan membersihkan anusaya, kotoran batin yang paling halus. Ibu, bapak dan saudara, Guru Agung Buddha Gautama sering diumpamakan seperti dokter. Apa yang dilakukan oleh dokter? Pertama kali sang dokter memeriksa pasien, kemudian mendiagnosa, oh, Anda sakit paru-paru. Paru-paru Anda yang sakit, apa sebabnya? Sebabnya diketahui, maka sebabnya kalau dilenyapkan Anda menjadi sehat. Dan seorang dokter memberikan terapi, memberikan obat. Sila, samadhi, panya. Inilah obat untuk Anda. Untuk mengobati penderitaan. Setidak-tidaknya mengurangi penderitaan. Kalau Anda belum mampu menyelesaikan penderitaan. Sila, samadhi, panya itulah yang Guru Agung kita memberikan nama jalan tengah, Majjhima Patipada. Jalan tengah sekali lagi bukan jalan kompromi.
sedikit kebaikan, sedikit kejahatan, bukan. Jalan tengah bukan jalan kompromi. Kalau di kanan jurang, di kiri jurang, Anda harus memilih yang di tengah. Tidak ada alternatif yang lain. Ibu, bapak, dan saudara, saya ingin menutup uraian ini dengan kalimat sangat sederhana yang bisa saudara ingat sehari-hari, mencerminkan jalan tengah. Kalau Anda sakit fisik, berobatlah dengan sungguh-sungguh, jangan dibiarkan. Tetapi setiap saat harus siap mati. Kalau Anda sakit tidak mau berobat, itu ekstrim. Tapi kalau Anda berobat supaya tidak mati, itu juga ekstrim. Berobatlah, berobatlah sungguh-sungguh tetapi siap mati. Kalimat yang kedua, bekerjalah saudara, jangan nganggur. Bekerja apa saja yang baik sungguh-sungguh. Meskipun itu pekerjaan yang sederhana. Tetapi setiap saat siap gagal. Kalau Anda tidak mau bekerja itu ekstrim. Bisa mencuri, bisa melanggar sila. Kalau Anda bekerja, saya bekerja, pokoknya kudu berhasil. Itu juga ekstrim. Akan timbul keserakahan, timbul kebencian kepada mereka yang tidak senang pada Anda. Siap bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam pikiran Anda, saya siap kalau gagal. Saya siap kalau gagal. Itu adalah jalan tengah. Kalimat yang ketiga. Ya, Bante, saya mau mengendalikan diri, saya tidak mau melakukan yang buruk. Apalagi kejahatan, karena keburukan kejahatan itu sumber penderitaan. Sangat baik. Pegang itu. Konsisten untuk itu. Tidak melakukan yang buruk. Mengendalikan diri dari keburukan. Meskipun tidak ada orang lain yang peduli kepada Anda. Tidak ada orang lain yang peduli, yang memuji Anda. Tidak soal. Saya tetap berbuat baik. Saya tidak akan berbuat buruk. Meskipun tidak ada orang lain yang memperhatikan. Meskipun tidak ada orang lain yang memuji. Saya tetap berbuat baik. Kalau Anda berbuat buruk karena tidak diperhatikan orang lain itu ekstrim. Kalau Anda berbuat baik untuk diperhatikan orang lain itu juga ekstrim. Berbuatlah baik meskipun orang lain tidak memperhatikan Anda. Ibu, bapak, dan saudara. Akan tetapi saya kembali kepada jalan awal terapi yang diberikan oleh Guru Agung kita untuk mengatasi penderitaan. Untuk menyelesaikan penderitaan. Sila itu, hakikat dari sila itu adalah mengendalikan diri. Dari
hal-hal yang buruk, sabab papas akar ranang. Itu pertama. Iya Bante, tetapi Sang Buddha kan juga menganjurkan berbuatlah baik. Tambahlah yang baik-baik, kusala supasampada. Syukur bagi membersihkan pikiran dengan meditasi, sacita pariyodapana. Ibu, bapak dan saudara, kalau mau ditimbang-timbang, diteliti sampai jelimet, tidak berbuat buruk, mengendalikan diri. Kemudian kusala supasampada, banyak-banyak berbuat baik. Mana yang penting Bante? Penting semua. Dua-duanya penting. Tidak berbuat buruk sangat penting, menambah kebaikan juga sangat penting. Kalau ditimbang lagi mana yang paling penting Bante? Yang paling penting yang pertama, jangan berbuat buruk, paling penting. Bante, saya belum bisa nolong-nolong orang berbuat baik. Nambah kebencian, nambah kebaikan ini belum bisa Bante. Enggak apa-apa. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik, enggak apa-apa. Orang lain tidak dirugikan. Tetapi jangan berbuat buruk. Membunuh, menyakiti, menipu, mencuri, selingkuh, bermabuk-mabukan, Pancasila ini. Karena kalau Anda melakukan yang buruk, keluarga Anda, lingkungan Anda menjadi korban. Anda sendiri rugi. Jadi mana yang paling penting? Tidak berbuat buruk dan menambah kebaikan. Tidak berbuat buruk yang paling penting. Tidak berbuat buruk adalah pertama dan utama. Kalau Anda minta sila, begitu tisarana diberikan langsung diberikan Pancasila. Bukan petunjuk yang lain. Karena tidak berbuat buruk itu sangat penting. Anda nggak bisa berbuat baik, nggak apa-apa kok. Nggak ada yang dirugikan. Tidak ada yang menuntut. Tidak ada yang mengharuskan. Kalau bisa berbuat baik, syukur. Kalau tidak bisa berbuat baik, nggak apa-apa. Tetapi jangan mengganggu. Jangan berbuat buruk. Karena akan merugikan orang lain dan merugikan saudara sendiri. Ibu, bapak dan saudara, meskipun sudah terlambat, ini sudah akhir Agustus, tetapi ibu, bapak, saudara-saudara tetap memperingati peristiwa penting khotbah pertama Guru Agung kita, apalagi malam hari ini meresmikan Dhammasala terbuka yang baru. Selamat untuk umat Buddha Guwo khususnya dan umat Buddha Mlingoh pada umumnya. Marilah kita berjuang terus, melatih diri untuk menyelesaikan penderitaan ini, mengurangi penderitaan ini semaksimal mungkin. Syukur kita bisa berbuat baik kepada banyak orang. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.